melonjaknya kasus COVID-19 Pandemi COVID-19 di Indonesia Pandemi COVID-19 belum usai, namun Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut Halo, assalamualaikum guys. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan masker yang baik dan benar. Yang pertama, cari masker yang bagus untuk dipakai atau yang layak untuk dipakai, yaitu masker yang waterproof. Masker yang waterproof berfungsi untuk mencegah cairan atau bakteri masuk ke dalam masker dan agar masker tidak mudah robek. Selanjutnya yaitu carilah masker yang memiliki 3 lapisan. Kita harus memastikan bahwa masker yang kita pakai sudah memiliki 3 lapisan dan ber-BPOM. Oke guys, ingat ya. Selanjutnya yaitu cara kita untuk mengenakan masker. Yang pertama, ambil masker yang baru ya, jangan yang bekas. Lalu, pastikan tidak terbalik maskernya. Setelah itu, kita harus mencari tahu bagian atas dan bagian bawah. Setelah tahu, kita pasang, kita kaitkan ke daun telinga kita. Setelah terpasang, kita pastikan untuk menarik masker sampai ke dagu dan merapikannya hingga tidak ada celah ya. Oh iya, kita juga harus menekan kawat masker yang ada di hidung. Jangan sampai ada celah ya teman-teman. Setelah kita mengenakan masker, jangan lupa maskernya disobek atau digunting ya teman-teman, agar tidak didaur ulang kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah digunting atau disobek, jangan lupa dibuang ke tempat sampah, oke? Yang kedua yaitu mencuci tangan. Pastikan saat kita mencuci tangan dengan air yang mengalir ya teman-teman. Kita mencuci tangan membasuh pergelangan tangan dengan memakai sabun. Menggosok-gosok tangan, bagian dalam dan bagian luar. Jangan lupa untuk mengepal dan berpegangan ya. Setelah itu, ibu jari diputar-putar dan mengerucut di telapak agar kuman di kuku kita mati dan bersih. Setelah itu, bilas menggunakan air mengalir. Ulangi step seperti bagian yang awal. Setelah itu, jangan lupa untuk menutup keran air. Yang ketiga yaitu membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas adalah tidak berpergian keluar rumah jika tidak penting atau mendesak. Kita bisa stay di rumah saja dengan produktif seperti mengerjakan tugas, menonton film, menonton K-drama, dan lain-lain.
Kita juga bisa bersenang-senang dengan hewan peliharaan kita, memberi makan, merawatnya, dan lain-lain. Ya, pintar, cocok. Yang keempat yaitu menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak satu sama lain antara 1-2 meter. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menghindari kerumunan. Kita tidak boleh berkerumun ya, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal. Kan bahaya. Kita saja tidak tahu apakah mereka sehat atau mungkin flu, batuk, dan lain-lain. Pandemi virus corona belum juga berakhir hingga kini, yang mempunyai pengaruh sangat luas di berbagai negara. Dampak yang paling menonjol dalam virus corona ini adalah di bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Guna menekan kasus yang terus bertambah dan memulihkan kondisi ekonomi, pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkan vaksin COVID-19. Lantas, apa alasan setiap orang harus menjalani vaksinasi COVID-19 ini? Nah, sejak vaksin COVID-19 ini tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi ini. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 saja, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Saat ini, vaksin COVID-19 ini tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan tubuh. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Nah, alasan tersebut antara lain yaitu masih anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Vaksin COVID-19 ini memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini
tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh atau imun dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga, serta mengelola stres dengan baik, serta beristirahat juga yang cukup dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Jadi, dengan mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Vaksin COVID-19 ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi ini akan membantu pemulihan kondisi negara. Mari dengan sadar membantu pemerintah, khususnya pemerintah desa, dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini yang diberikan secara gratis demi kepentingan kita bersama, yaitu untuk mengakhiri pandemi virus corona ini. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.